Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari security policy. Mengapa kebijakan? Program keamanan informasi yang berkualitas dimulai dan diakhiri dengan kebijakan. Kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan dengan benar memungkinkan program keamanan informasi berfungsi dengan lancar di tempat kerja. Meskipun kebijakan keamanan informasi merupakan cara pengendalian yang paling murah untuk dilaksanakan, kebijakan tersebut seringkali merupakan kebijakan yang paling sulit untuk diterapkan. Beberapa aturan dasar yang harus diikuti ketika membentuk kebijakan. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kebijakan harus mampu bertahan di pengadilan jika ditentang. Kebijakan harus didukung dan dikelola dengan baik. Semua kebijakan harus berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Manajemen harus memastikan pembagian tanggung jawab yang memadai untuk penggunaan sistem informasi yang tepat. Pengguna akhir sistem informasi harus dilibatkan dalam langkah-langkah perumusan kebijakan. Lapisan pada model tepat sasaran. 1. Kebijakan adalah lapisan terluar dalam diagram sasaran. 2. Jaringan adalah tempat ancaman dari jaringan publik bertemu dengan infrastruktur jaringan organisasi. 3. Sistem adalah termasuk komputer yang digunakan sebagai server, komputer desktop, dan sistem yang digunakan untuk pengendalian proses dan sistem manufaktur. 4. Aplikasi adalah mencakup semua sistem aplikasi. Kebijakan adalah rencana atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah, partai politik, atau dunia usaha yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan, tindakan, dan hal-hal lain. Standar adalah pernyataan yang lebih rinci tentang apa yang harus dilakukan untuk mematuhi kebijakan. Praktik, prosedur, dan pedoman menjelaskan bagaimana karyawan akan mematuhi kebijakan. Agar kebijakan menjadi efektif, kebijakan tersebut harus disebarluaskan dengan benar, membaca, dipahami, dan disetujui. Kebijakan memerlukan modifikasi dan pemeliharaan yang konstan. Untuk menghasilkan kebijakan keamanan informasi yang lengkap, manajemen harus mendefinisikan 3 jenis kebijakan keamanan informasi. 1. Kebijakan program keamanan informasi perusahaan. 2. Kebijakan keamanan informasi khusus masalah. 3. Kebijakan keamanan informasi khusus sistem. Kebijakan keamanan informasi perusahaan adalah 1. Menetapkan arah strategis, ruang lingkup, dan nada untuk seluruh upaya keamanan organisasi. 2. Memberikan tanggung jawab untuk berbagai bidang keamanan informasi. 3. Memandu pengembangan, implementasi, dan persyaratan manajemen program keamanan informasi. Elemen EISP, sebagian besar dokumen EISP harus menyediakan tinjauan filosofi perusahaan tentang keamanan, informasi tentang struktur organisasi keamanan informasi dan individu yang memenuhi peran keamanan informasi. Tanggung jawab atas keamanan ditanggung bersama oleh seluruh anggota organisasi. Tanggung jawab keamanan yang unik untuk setiap peran dalam organisasi. Komponen EISP sebagai berikut. Pernyataan tujuan adalah menjawab pertanyaan. Untuk apa kebijakan ini? Memberikan kerangka kerja untuk membantu pembaca memahami maksud dokumen. Elemen keamanan teknologi informasi adalah mendefinisikan keamanan informasi. Kebutuhan keamanan teknologi. Informasi adalah memberikan informasi tentang pentingnya keamanan informasi dalam organisasi dan kewajiban, hukum dan etika untuk melindungi informasi penting baik mengenai pelanggan, karyawan, atau pasar. Tanggung jawab dan peran keamanan teknologi informasi adalah mendefinisikan struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung keamanan informasi dalam organisasi. Referensi ke standar dan pedoman teknologi. Informasi lainnya adalah menguraikan daftar standar lain yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dokumen kebijakan ini. Contoh EISP sebagai berikut. Perlindungan informasi adalah informasi harus dilindungi dengan cara yang sepadan dengan sensitivitas, nilai, dan kekritisannya. Penggunaan informasi adalah informasi perusahaan X harus digunakan hanya untuk tujuan bisnis yang secara tegas diizinkan oleh manajemen. Penanganan, akses, dan penggunaan informasi adalah aset penting dan semua akses, penggunaan, dan pemrosesan informasi perusahaan X harus konsisten dengan kebijakan dan standar
Penafian, kerusakan data dan program adalah perusahaan X melepaskan tanggung jawab apapun atas kehilangan atau kerusakan data atau perangkat lunak yang diakibatkan oleh upayanya untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang ditangani oleh komputer dan sistem komunikasi. Konflik hukum adalah kebijakan keamanan informasi perusahaan X dirancang untuk memenuhi atau melampaui perlindungan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Dan setiap kebijakan keamanan informasi perusahaan X yang diyakini bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ada, harus segera dilaporkan kepada manajemen keamanan informasi. Pengecualian terhadap kebijakan adalah pengecualian terhadap kebijakan keamanan informasi. Terjadi dalam kasus yang jarang terjadi, ketika penilaian risiko yang memeriksa dampak ketidakpatuhan telah dilakukan. Ketika formulir penerimaan, risiko standar telah disiapkan oleh pemilik atau manajemen data. Dan ketika formulir ini telah disetujui oleh manajemen keamanan informasi dan manajemen audit internal, tidak dilaksanakannya kebijakan adalah tidak ditegakkannya persyaratan kebijakan oleh manajemen, bukan merupakan persetujuannya. Pelanggaran hukum adalah manajemen perusahaan X harus secara serius mempertimbangkan penuntutan atas semua pelanggaran hukum yang diketahui. Pencabutan hak istimewa. Akses adalah perusahaan X berhak mencabut hak istimewa teknologi informasi pengguna kapan saja. Standar keamanan informasi khusus industri adalah sistem informasi. Perusahaan X harus menerapkan standar keamanan informasi khusus industri. Penggunaan kebijakan dan prosedur keamanan. Informasi adalah semua dokumentasi keamanan informasi perusahaan X termasuk, namun tidak terbatas pada kebijakan, standar, dan prosedur, harus diklasifikasikan sebagai hanya penggunaan internal, kecuali secara tegas dibuat untuk proses bisnis eksternal atau mitra. Keberlakuan kontrol keamanan adalah semua kontrol keamanan sistem informasi harus dapat ditegakkan sebelum diadopsi sebagai bagian dari prosedur operasi standar. Kebijakan keamanan yang baik dan spesifik terhadap isu tertentu memberikan panduan yang terperinci dan tepat sasaran untuk memberikan instruksi kepada seluruh anggota organisasi dalam penggunaan sistem berbasis teknologi. ISSP harus dimulai dengan pengenalan filosofi teknologi dasar organisasi. Hal ini berfungsi untuk melindungi karyawan dan organisasi dari inefisiensi dan ambiguitas. ISSP yang efektif mengartikulasikan ekspektasi organisasi tentang bagaimana sistem berbasis teknologi tersebut harus digunakan. Mendokumentasikan bagaimana sistem berbasis teknologi dikendalikan dan mengidentifikasi proses dan otoritas yang melakukan pengendalian ini. Berfungsi untuk memberikan ganti rugi kepada organisasi terhadap tanggung jawab atas penggunaan sistem yang tidak tepat atau ilegal oleh karyawan. ISSP setiap organisasi harus mengatasi sistem berbasis teknologi tertentu, memerlukan pembaruan yang sering, berisi pernyataan isu mengenai posisi organisasi terhadap suatu isu. Topik ISSP dapat mencakup surat elektronik, penggunaan internet dan World Wide Web, konfigurasi minimum spesifik komputer untuk melindungi terhadap worm dan virus, larangan terhadap peretasan atau pengujian kontrol keamanan organisasi, penggunaan peralatan komputer milik perusahaan di rumah, penggunaan peralatan pribadi di jaringan perusahaan, penggunaan teknologi telekomunikasi, penggunaan peralatan fotokopi. Komponen ISSP yaitu 1. Pernyataan tujuan berisi, ruang lingkup dan penerapan, definisi teknologi yang ditujukan, tanggung jawab. 2. Akses resmi dan penggunaan peralatan berisi, akses pengguna, penggunaan yang adil dan bertanggung jawab, perlindungan privasi. 3. Larangan penggunaan peralatan berisi, penggunaan yang mengganggu atau penyalahgunaan, penggunaan kriminal, materi yang menyinggung atau melecehkan, berhak cipta, berlisensi, atau kekayaan intelektual lainnya, batasan lainnya. 4. Manajemen sistem berisi, pengelolaan bahan tersimpan, pemantauan pengusaha, perlindungan virus, keamanan fisik, enkripsi. 5. Pelanggaran kebijakan berisi,
Tata cara pelaporan pelanggaran. Hukuman atas pelanggaran. 6. Tinjauan dan modifikasi kebijakan berisi. Kajian terjadwal atas kebijakan dan prosedur modifikasi. 7. Batasan tanggung jawab berisi. Pernyataan tanggung jawab atau penafian lainnya. Pendekatan umum untuk membuat dan mengelola ISSP meliputi buat sejumlah dokumen ISSP independen masing-masing disesuaikan dengan isu tertentu. Buat satu dokumen ISSP komprehensif yang bertujuan untuk mencakup semua masalah. Membuat dokumen ISSP modular yang menyatukan pembuatan kebijakan dan administrasi, dengan tetap mempertahankan persyaratan setiap masalah tertentu. Pendekatan yang direkomendasikan adalah kebijakan modular, yang memberikan keseimbangan antara orientasi isu dan manajemen kebijakan. ISSP dibuat oleh manajemen untuk memandu penerapan dan konfigurasi teknologi, serta menangani perilaku orang-orang dalam organisasi dengan cara yang mendukung keamanan informasi. Teknologi apapun yang memengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi harus dinilai untuk mengevaluasi keseimbangan antara peningkatan keamanan dan pembatasan. Sebelum manajemen dapat menyusun kebijakan yang memberitahu pengguna apa yang dapat mereka lakukan dengan teknologi tersebut dan bagaimana mereka dapat melakukannya. Administrator System mungkin perlu mengkonfigurasi dan mengoperasikan sistem. Meskipun seorang manajer dapat bekerja dengan administrator sistem untuk membuat kebijakan manajerial, seperti yang ditentukan di atas, administrator sistem mungkin perlu membuat jenis kebijakan yang berbeda untuk menerapkan kebijakan manajerial. Setiap jenis peralatan memiliki jenis kebijakannya sendiri, yang digunakan untuk menerjemahkan maksud manajemen untuk pengendalian teknis ke dalam pendekatan teknis yang dapat ditegakkan. Ada dua metode umum penerapan kendali teknis yaitu daftar kendali akses dan aturan konfigurasi. Daftar kontrol akses atau ACL mencakup daftar akses pengguna, matriks dan tabel kemampuan yang mengatur hak dan hak istimewa pengguna. ACL dapat mengontrol akses ke sistem penyimpanan file, broker objek, atau perangkat komunikasi jaringan lainnya. Tingkat detail dan kekhususan mungkin berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya. Namun secara umum ACL memungkinkan administrasi untuk membatasi akses berdasarkan pengguna, komputer, waktu, durasi, atau bahkan file tertentu. Tabel kemampuan adalah metode serupa yang menentukan subjek dan objek, mana yang dapat diakses oleh pengguna atau kelompok. Ini dengan jelas mengidentifikasi hak istimewa mana yang akan diberikan kepada setiap pengguna atau kelompok pengguna. Spesifikasi ini seringkali berupa matriks kompleks, bukan daftar atau tabel sederhana. Aturan konfigurasi adalah kode konfigurasi spesifik yang dimasukkan ke dalam sistem keamanan untuk memandu pelaksanaan sistem ketika informasi melewatinya. Kebijakan aturan lebih spesifik untuk pengoperasian sistem dibandingkan ACL dan mungkin berhubungan langsung dengan pengguna atau tidak. Banyak sistem keamanan memerlukan skrip konfigurasi khusus yang memberitahu sistem tindakan apa yang harus dilakukan pada setiap kumpulan informasi yang mereka proses. SysSP kombinasi bukan hal yang aneh bagi sebuah organisasi untuk membuat satu dokumen yang menggabungkan unsur-unsur pedoman manajemen dan SysSP spesifikasi teknis. Meskipun hal ini mungkin agak membingungkan bagi mereka yang akan menggunakan kebijakan tersebut, akan sangat praktis jika panduan dari kedua perspektif tersebut ada di satu tempat. Kehati-hatian harus diberikan untuk mengartikulasikan tindakan yang diperlukan dengan hati-hati saat prosedur disajikan. Pedoman untuk pengembangan kebijakan sering kali berguna untuk melihat pengembangan kebijakan sebagai sebuah proyek yang terdiri dari dua bagian. Proyek pertama merancang dan mengembangkan kebijakan, atau mendesain ulang dan menulis ulang kebijakan yang sudah ketinggalan zaman. Dan proyek kedua menetapkan proses manajemen untuk mengabadikan kebijakan tersebut di dalam organisasi. Proyek pertama merupakan latihan dalam manajemen proyek, sedangkan proyek kedua membutuhkan kepatuhan terhadap praktik bisnis yang baik. Proyek kebijakan. Seperti proyek TI lainnya, proyek pengembangan atau pengembangan ulang kebijakan harus direncanakan dengan baik, didanai dengan benar, dan dikelola secara agresif untuk memastikan bahwa proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.
Ketika proyek pengembangan kebijakan dilakukan, proyek tersebut dapat dipandu oleh proses SDLC. Selama tahap investigasi, tim pengembangan kebijakan harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Mendapatkan dukungan dari manajemen senior, khususnya CIO. Artikulasi tujuan yang jelas. Partisipasi individu yang tepat dari komunitas yang berkepentingan yang akan terkena dampak dari kebijakan yang direkomendasikan. Tim harus mencakup perwakilan dari bagian hukum, sumber daya manusia dan pengguna akhir dari berbagai sistem TI yang tercakup dalam kebijakan tersebut. Tim ini akan membutuhkan seorang pemimpin proyek yang memiliki perawakan dan prestise yang baik untuk mencapai tujuan proyek. Tim juga akan membutuhkan manajer proyek yang cakap untuk melihat proyek ini sampai selesai. Garis besar yang terperinci tentang ruang lingkup proyek pengembangan kebijakan dan perkiraan yang baik untuk biaya dan penjadwalan proyek. Fase analisis harus mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Penilaian risiko atau audit TI yang baru, atau terkini yang mendokumentasikan kebutuhan keamanan informasi organisasi saat ini. Pengumpulan berbagai bahan referensi utama, termasuk kebijakan yang ada, sebagai tambahan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Fase desain harus mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Desain dan rencana bagaimana kebijakan akan didistribusikan, dan bagaimana verifikasi distribusi kepada anggota organisasi akan dilakukan. Spesifikasi untuk setiap alat otomatis yang digunakan untuk pembuatan dan pengelolaan dokumen kebijakan. Revisi laporan analisis kelayakan berdasarkan biaya dan manfaat yang lebih baik ketika desain telah diklarifikasi. Pada tahap implementasi, tim pengembangan kebijakan akan melakukan penulisan kebijakan. Sumber daya yang tersedia meliputi web, situs-situs pemerintah, literatur profesional, beberapa penulis, jaringan rekan sejawat, konsultan profesional. Memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat ditegakkan. Distribusi kebijakan tidak selalu sesederhana yang Anda bayangkan. Kebijakan yang efektif ditulis dengan tingkat keterbacaan yang wajar dan berusaha meminimalkan jargon teknis dan terminologi manajemen. Selama tahap pemeliharaan, tim pengembang kebijakan memantau, memelihara, dan memodifikasi kebijakan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap efektif sebagai alat untuk menghadapi ancaman yang terus berubah. Kebijakan harus memiliki mekanisme internal yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melaporkan masalah dengan kebijakan tersebut, sebaiknya secara anonim. Berikut bagian ISPME, mengumpulkan bahan referensi utama. Mendefinisikan kerangka kerja untuk kebijakan. Mempersiapkan matriks cakupan. Membuat keputusan desain sistem yang kritis. Menata proses peninjauan, persetujuan dan penegakan. Daftar periksa ISPME. Lakukan penilaian risiko atau audit teknologi informasi untuk menentukan kebutuhan keamanan informasi unik organisasi. Perjelas arti kata kebijakan dalam organisasi sehingga tidak menyiapkan standar, prosedur, atau materi terkait lainnya. Pastikan bahwa peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keamanan informasi telah diklarifikasi, termasuk tanggung jawab untuk mengeluarkan dan memelihara kebijakan. Yakinkan manajemen bahwa kebijakan keamanan informasi yang terdokumentasi adalah hal yang disarankan. Identifikasi staf manajemen puncak yang akan menyetujui dokumen keamanan informasi akhir dan semua peninjau berpengaruh. Kumpulkan dan baca semua materi kesadaran keamanan informasi internal yang ada, dan buatlah daftar pesan-pesan mendasar yang disertakan. Lakukan survei internal singkat untuk mengumpulkan ide-ide yang diyakini oleh para pemangku kepentingan harus dimasukkan dalam kebijakan keamanan informasi yang baru atau yang diperbarui. Langkah-langkah ISPME selanjutnya, memposting kebijakan ke intranet atau yang setara. Mengembangkan kuesioner penilaian mandiri. Mengembangkan formulir penerbitan ID pengguna yang telah direvisi. Mengembangkan formulir persetujuan untuk mematuhi kebijakan keamanan informasi. Mengembangkan tes untuk menentukan apakah pekerja memahami kebijakan. Menugaskan koordinator keamanan informasi. Melatih koordinator keamanan informasi. Mempersiapkan dan memberikan kursus pelatihan keamanan informasi dasar.
mengembangkan kebijakan keamanan informasi khusus aplikasi, mengembangkan hierarki konseptual persyaratan keamanan informasi, menetapkan kepemilikan dan kustodian informasi, membentuk komite manajemen keamanan informasi, mengembangkan dokumen arsitektur keamanan informasi. SP 818 adalah panduan untuk mengembangkan rencana keamanan. Publikasi khusus NIST 818 menawarkan pendekatan lain untuk manajemen kebijakan. Karena kebijakan adalah dokumen hidup yang terus berubah dan berkembang, dokumen-dokumen ini harus disebarluaskan dengan benar, didistribusikan, dibaca, dipahami dan disetujui, dan dikelola. Praktik manajemen yang baik untuk pengembangan dan pemeliharaan kebijakan akan membuat organisasi menjadi lebih tangguh. Agar tetap mutakhir dan dapat bertahan, kebijakan harus memiliki individu yang bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan, jadwal tinjauan, metode untuk membuat rekomendasi untuk tinjauan, dan indikasi kebijakan dan tanggal revisi. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.